Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Rocky Gerung diundang oleh PDIP di hari ulang tahun Bu Megawati. Rocky Gerung sih bertujuan untuk menghina Pak Jokowi dan keluarganya dalam acara tersebut dengan kata-kata pengkhianat. Namun tanpa disadari bahwa Bu Megawati lah, PDI lah yang mengkhianati Pak Prabowo di perjanjian Batu Tulis dulu. Dan ini ada jejak digitalnya. Jadi alhasil ingin mengkoar-koarkan, ingin menghujat, ingin menghina Pak Jokowi, malah balik Bu Mega yang dipermalukan. Tak hanya itu saja, Adi Prayitno mengungkapkan sebuah alasan bahwa kenapa sih Prabowo tidak bertemu Megawati. Tanpa berlama-lama lagi, dan ini video lengkapnya. Mereka yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali melupakan para pengkhianat. Itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Prabowo merasa tidak pernah diajak berdiskusi tentang perkembangan perjanjian Batu Tulis yang diteken jelang Pilpres 2009 silam. Kalau Anda di pihak saya, kira-kira Jangan lupakan kalau sejarah, Anda Rocky. manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Tuh, dengar. Ya Anda menilai saja. Gitu. Jelas banget itu. Ini sejarah, Saya Rocky. sudah minta, ya cukup lama lah, berapa bulan itu. Udah minta loh. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Tuh, dengar. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Jiwa besar banget sih Bapak ini. Prabowo menilai wajar jika perjanjian berubah, namun ia mempertanyakan ketiadaan informasi tentang perubahan rencana partai berlambang benteng Moncong Puting PDIP, Matlo. Padahal salah satu poin perjanjian Batu Tulis adalah dukungan Ketua Umum PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun ini. Oh, Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau Udah ada perjanjian sebenarnya. diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Masih berharap nih Perjanjian Bapak ini loh. kalau memang nggak cocok kan bisa saja. Yang mengkhianatinya mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowinya maunya baik dan benar untuk bangsa ini. Kita ngomong lagi narasi bohong yang dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Pak Jokowi meminta 3 periode dan perpanjangan. Ya kan, abang ingat itu, mereka mengatakan Pak Jokowi minta sama Bu Mega, tapi Bu Mega nggak mau. Itu juga bohong besar. Dan itu sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa Tidak ada pernah. Benar kan Mbak Puan? Tidak ada ngomong gitu? pertemuan dan tidak ada statement itu dari Pak Jokowi, dan itu menyampaikan Puan. Iya. Iya kan? Jadi ini banyak ya saya gini loh. Mereka ini mau membohongi rakyat tapi nggak kompak gitu loh. Nggak jago, Bang. Memang harusnya kompak ya kalau Kompak gitu loh. Ya kan? Ya namanya kebohongan itu, Bang. Suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Dan sampai hari ini perbincangan soal kapan ya kira-kira Megawati dengan Prabowo Subianto itu bertemu, kok ini tidak kunjung ada jumpa muka dan jumpa pikiran di antara keduanya, padahal segala instrumen, padahal tanda-tanda alam, padahal infrastruktur politiknya sudah saling mendukung. Pak Prabowo lagi sibuk, Akur, Mas. sudah saling bekerja sama, dan sampai hari ini tidak ada ceritanya PDIP itu yang kemudian menyerang Prabowo Subianto dan Gerindra.
bahkan ada perintah dari PDIP untuk mendukung secara total bagaimana program-program strategis yang saat ini sedang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Jadi Iyalah takut dalam Hasto konteks dikandangin. itulah tentu saja siapapun kalau ditanya kapan kira-kira Megawati dan Prabowo ini berjumpa, jawabannya pasti gelap gulita. Tapi di luar soal prediksi kapan kira-kira kedua sosok ini akan bertemu, saya punya catatan khusus ya, ini agak sedikit berbeda. Adalah peristiwa politik. Dulu mungkin dilihat dari segi Prabowo Subianto dan Gerindra, sangat kelihatan sekali misalnya ingin merangkul dan bertemu dengan Megawati sebagai ketua umum partai. Tentu harapannya pihak-pihak yang kalah pemilu itu guyup, saling kerjasama dan duduk untuk kepentingan politik bangsa. Artinya apa? Demi stabilitas politik, pastinya Prabowo itu ingin mengajak semua pihak bagaimana sama-sama membangun bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Tapi hari ini kondisi politiknya sudah berubah. Apapun judulnya, Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pastinya agenda dan kegiatan politiknya luar biasa sibuk. Apalagi pada saat yang bersamaan secara dukungan politik, per hari ini hanya PDIP yang secara formal belum menentukan dukungan. Meski secara substansi PDIP sudah bekerja sama dengan Prabowo tentu saja. Artinya apa? Dilihat dari segi kepentingan politik, kalau bicara tentang soal bagaimana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto, mestinya pihak PDIP, pihak Megawati mungkin harus lebih serius dan lebih agresif bagaimana mendekati Prabowo yang saat ini posisinya sebagai presiden. Jadi jangan dibalik seperti yang dulu di mana memposisikan Prabowo dan Gerindra itu masih butuh PDIP dan Megawati untuk dirangkul untuk kerjasama politik. Tapi kalau kita sudah bicara tentang 100 hari lebih Prabowo jadi presiden, harus mulai dibalik logikanya, di mana PDIP dan Megawati lah yang mestinya harus jauh lebih serius, lebih agresif dan lebih mantap untuk meyakinkan Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena apapun, Prabowo Subianto sebagai presiden adalah sosok orang penting di negara kita ini yang mesti diperlakukan dalam tanda kutip ya, istimewa. Jadi jangan diperlakukan Prabowo dan Gerindra sebagai pihak yang butuh untuk bertemu dengan PDIP dan Megawati. Tapi hari ini mesti diposisikan bagaimana Megawati dan PDIP yang butuh dan perlu bertemu dengan Prabowo Subianto. Itu yang belum kelihatan. Karena per hari ini masih ada kesan bahwa Prabowo itu ingin bertemu dengan Megawati. Mestinya sudah mulai dibalik argumentasinya bahwa PDIP sebagai partai yang kalah pilpres dalam hal ini perlu bertemu dengan Prabowo Subianto, perlu beranjang sana dengan Prabowo Subianto. Entah apapun keputusan politiknya, mau hanya sebatas bertemu biasa atau mau berkoalisi, itu lain hal. Tapi dalam konteks untuk mempertemukan kedua belah pihak ini, melihat situasi politik hari ini, di mana Prabowo sebagai presiden, mestinya yang lebih agresif dan lebih serius untuk meyakinkan Megawati bertemu adalah dari pihak PDIP dan dari pihak partai yang kalah dalam pilpres. Itulah yang saya kira mestinya dijadikan sebagai peluang. Bagaimana ini yang saya sebut sebagai kesempatan politik dengan menempatkan Prabowo sebagai orang penting, orang kunci, orang nomor satu di negara kita ini. Di luar itu adalah pihak-pihak yang memposisikan diri butuh treatment dan butuh pertemuan khusus dengan Prabowo Subianto. Jadi itulah yang saya sebutkan. Dunia sudah berubah, situasi sudah berubah. Prabowo saat ini adalah presiden yang pastinya kesibukannya luar biasa dan pastinya tidak terlampau membutuhkan dukungan-dukungan politik yang per hari ini konsolidasi politik Prabowo Subianto kekuatannya di atas rata-rata. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan argumen stabilitas politik, ya bertemu ataupun tidak bertemu dengan PDIP sebenarnya tidak terlampau penting. Karena tanpa PDIP sekalipun, Prabowo itu dukungan politiknya sudah berlimpah.